عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في حب سيدنا محمد نور لبدر الهدى متمم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. قلبي يهن إلى محمد ما زال من وجده متيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ما لي حبيب سوى محمد خير الرسول للنبي المكرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. شوق المحب إلى محمد أفناه ثم به تيم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. في الحشر شافعنا محمد منجي الخلائق من جهنم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. ميلاد سيدنا محمد أم القرى بلد مؤظم. اللهم صل على
أحيا الدجى زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كي أنعم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah pada malam ini walaupun hujan kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kita mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, bisa kita amalkan di dunia dan hasilnya kita terima di sisi Allah di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, malam ini malam akhir daripada tahun 2023. Bulan tanggal besok ini tanggal 30 Desember ya, bulan 12 2003. Jadi 31-nya besok lusa, hari Minggu. Minggu malam sudah dinamakan malam 1 Januari jam 12 lewat 1 detik malam 1 Januari 2024. Berarti kita ada di ujung tanduk tahun 2023 mau memasukin 2024. Mudah-mudahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberi kesehatan lahir batin, panjang umur, dan bisa lepas dari tahun 2023 dalam keadaan sukses kita, baik secara agama maupun secara kemasyarakatan. Karena kita hidup di dunia itu melewati 2 fase dan keadaan kita sebagai hamba Allah yang beragama dan juga sebagai hamba Allah yang berkumpul dengan masyarakat dan halayak ramai. Oleh sebab itu sekali lagi mudah-mudahan di akhir tahun 2023 ini kita dalam keadaan
mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Menyambut tahun baru 2024, kita menatap masa depan yang lebih cerah tentunya, terutama di bidang agama dan juga di bidang kemasyarakatan, supaya kita tidak lepas dari arahan-arahan ulama-ulama kita yang menuntun kita menjadi hamba Allah yang taat, melaksanakan perintah Allah dan juga meninggalkan larangannya. Karena intinya kehidupan ini bagi kita umat Islam adalah seberapa jauh tindakan kita sesuai dengan aturan Allah, sehingga kita disebut hamba Allah yang takwa kalau memang kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan menjauhi larangannya. Hadirin hadirat yang berbahagia, pada malam ini saya akan membawakan firman Allah surah Luqman nomor 14. Mungkin di tahun yang lalu sudah saya sampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ini wasiat dari Allah untuk semua manusia. Wa wasainal insana, dan aku telah berwasiat kepada manusia berkaitan dengan kedua orang tuanya, bapak dan ibunya. Hamalathu ummuhu, saya sampaikan bahwa ibu dari manusia itu mengandung ala wahnin, wahnan ala wahnin, sengsara di atas sengsara, rokoso ngungkuli rokoso, berarti double ini. Wa fisaluhu fi amaini, dan setelah lahir ke dunia, anak yang dikandung oleh sang ibu itu dirawat sampai umur 2 tahun baru disapi, dipisah. Masuk kepada usia proses sebagai anak yang usia balita. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai 5 tahun. Oleh sebab itu, hendaklah kamu berterima kasih, bersyukur kepadaku Allah, kata Allah. Wali walidayka, dan juga bersyukur kepada kedua orang tua kamu, bapak dan ibumu. Ilayyal masir, nanti kamu tempat kembalinya ke saya. Maksudnya menghadap Allah lagi. Sekarang dihidupkan oleh Allah, dilahirkan ke dunia, diberi kehidupan oleh Allah, diberi nafas, diberi pikiran, diberi macam-macam nikmat oleh Allah, bisa melihat, bisa mendengar, bisa merasakan, dan seterusnya dan seterusnya. Itu pemberian Allah. Oleh sebab itu, bersyukurlah, berterima kasihlah kamu kepadaku, kata Allah. Jadi ini perlu kita bahas, walaupun tidak tuntas, pembahasan sekilas gitu ya, karena hal-hal yang berkaitan dengan dawuhnya Gusti Allah itu bisa dibahas dengan waktu yang cukup panjang. Bersyukurlah kamu kepadaku Allah. Maksudnya pertama adalah mentaati dan menanggapi perintah Allah itu. Dan sekaligus menghindar dan menjauhkan diri dari larangan Allah itu. Seorang manusia atau hamba Allah yang mendapatkan perintah seperti ini, insya Allah termasuk hamba Allah yang iman seperti kita ini.
Pertama, mengikuti perintah Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, itu bersyukur namanya. Kalau garis besarnya istilah ini, seorang hamba termasuk kita terbukti bahwa diri kita berterima kasih kepada Allah. Semua amanat yang Allah titipkan tidak dihianati oleh kita. Mungkin tempo hari pernah saya sampaikan kaitannya dengan nikmat Allah ya. Mata ini amanat dari Allah. Kita diberi dua bola mata ini bisa melihat, merupakan titipan dari Allah kepada kita supaya dipakai untuk melihat keadaan apa saja yang ada di depan kita, tetapi penglihatan itu digunakan untuk hal-hal yang kita mendapatkan kebaikan, hal-hal yang ada pahalanya lah. Kalau lebih spesifik, melihat hal-hal yang ada menimbulkan manfaat bagi kita. Tidak boleh mata yang Allah titipkan kepada kita itu dipakai untuk melihat yang dilarang oleh Allah. Tidak boleh. Artinya memakai amanat berupa mata bisa melihat ini jangan disalahgunakan gitu lah maksudnya. Itu bukti bahwa diri kita mensyukuri nikmat Allah namanya. Satu jenis dari nikmat yang Allah berikan pada kita, mata bisa melihat. Kan banyak orang punya mata tapi tidak bisa melihat. Mungkin faktornya ada istilah min, ada istilah plus, ada istilah kearatan dan seterusnya. Walaupun melihat tidak sempurna. Sementara kita oleh Allah diciptakan bola mata itu sedemikian rupa bisa melihat dengan baik. Ini satu jenis nikmat yang Allah titipkan kepada kita, tidak sampai kita hianati pandangan kita ini yang Allah titipkan kepada kita. Terus sebelahnya mata ada telinga. Ini juga amanat dari Allah, kan begitu. Kenapa Allah membuatkan telinga untuk diri kita masing-masing, bahkan double juga seperti mata, supaya bisa melihat, bisa mendengar suara-suara yang baik, suara-suara yang memberi manfaat pada diri kita, bisa semangat untuk meniru suara yang baik tadi, mencontoh suara yang baik itu. Jangan sampai pendengaran kita itu digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang bermaksiat. Itu pelanggaran itu. Artinya bahasa yang lebih spesifik itu dikatakan orang yang mendengarkan suara-suara yang membuat dirinya tambah maksiat, berarti itu mengkhianati amanat pendengaran itu. Telinga ini amanat dari Allah, bisa mendengar, sekaligus pendengaran itu oleh Allah supaya digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang ada pahalanya. Ini kalau mau dibahas. Ini kan jarang juga orang membahas sampai sekilas, agak detil sedikit, tetapi mereka memanfaatkan telinganya untuk mendengarkan suara-suara yang tidak genah. Bahasa ini namanya mengkhianati amanat yang Allah titipkan. Sama juga Allah memberi amanat mulut supaya bisa bicara, kan gitu. Tetapi pembicaraan yang bermanfaat, yang baik-baik, yang menimbulkan pahala. Bukan mulut digunakan untuk ngomong sembarangan, saenake ujli dewi kata orang. Ini orang yang punya mulut untuk digunakan untuk hal-hal yang maksiat, berarti mengkhianati amanat dari Allah berupa mulut itu tadi. Jadi banyak pengkhianatan kita kepada Allah. Mata misal,
dihianati amanat Allah berupa mata. Telinga dihianati juga oleh kita amanat Allah berupa telinga. Mulut dihianati juga oleh kita. Belum yang lain-lain. Jadi kalau mau dibahas itu nikmat-nikmat Allah yang ada pada diri kita itu tidak rampung sebulan 2 bulan. Asal mau didetailkan betul, diperinci satu persatu. Ini anishkurli, hendaklah kamu bersyukur kepadaku Allah. Kecuali tadi secara garis besarnya mentaati perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kalau diperinci satu persatu juga jangan tidak mengkhianati amanat yang Allah berikan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, ini satu. Kedua, kebetulan kalimatnya bersandingan ini. Bersyukur kepadaku Allah, bersyukur juga kamu kepada bapak ibumu. Nah ini, berterima kasih kepada bapak ibumu. Kok begitu? Iya, karena bapak ibumu itu menjadi pelantara kamu lahir ke dunia lewat mereka berdua. Tapi yang menjadi perintah atau kabar gembira dari Allah untuk diri kita supaya kita lebih menghormat atau lebih memperhatikan kedua orang kita itu adalah ibu. Ya karena memang ibu itu yang mengandung kita. Kan gitu ya. Kalau orang bilang kurang lebih 9 bulan 10 hari. Mulai sejak dari titik 0 sampai 9 bulan 10 hari itu normalnya yang umum. Kemana-mana dengan ibu kita dulu dibawa kita itu. Bahkan proses dari titik awal sampai umur 6 bulan itu. Paling banyaknya minimal orang hamil itu 6 bulan. Maksudnya sudah jadi janin, sudah jadi bayi itu, 6 bulan. Mulai dari 6 bulan itu, setelah 6 bulan sudah bisa pola di dalam perut sang ibu itu, di dalam rahim sang sudah bisa mulat-mulat. Sang ibu itu kalau mau memandang ke depan sudah tidak bisa, memandang ke belakang tidak bisa. Harus pandangan ke depan minimal 15 meter sampai ke sana. Kalau begini tidak bisa. Tidak melihat bumi yang ada di bawah perutnya. Jadi sudah menjadi penghalang terhadap pandangan sang ibu mulai umur 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan sudah tak bisa apa-apa. Wahnan ala wahnin itu kalau Qur'annya. Ini saya agak lebih spesifik membahas ini supaya termotivasi diri kita itu untuk menghormat kedua orang tua khususnya ibu. Dan perlu dirasakan itu kesakitannya ibu ketika melahirkan diri kita itu. Wah, bayangkan mau tidur mengkurep ya tidak bisa, melumah juga tidak bisa, menggeh-menggeh itu. Harus berbaring, miring lah. Itu kalau tidur itu ya Allah, itu malah tidak jarang ibu tidur duduk sambil duduk senden begitu. Yang saya pernah tahu melihat orang yang sudah hamil di atas 6 bulan. Nah itu kalau orang petani Kebetulnya suaminya lagi nanam padi di sawah, ibunya yang ngantar makanan, dibawa sedang hamil ke sawah itu anaknya di dalam kandungan itu. Yang pedagang di pasar itu dibawa ke pasar, yang ke kantor ya dibawa ke kantor di dalam kandungan itu. Saya kalau merenung tentang posisinya bayi yang ada di kandungan sang ibu itu, ya Allah. Lalu awak dewi sekarang sudah besar jadi orang. Mohon maaf terus agak sedikit
cungkak pada orang tua, khususnya ibu. Waduh, itu memang cari jalan menuju ke neraka. Nah, itu kalau dalam agama begitu. Jadi kalau ingin cari surga itu harus perhatian betul. Aniskur li wali walidai, aniskur li wali walidai. Takdirnya aniskur li walidai. Hendaklah kamu berterima kasih kepada kedua orang tua. Luar biasa. Mungkin 2 minggu yang lalu pernah saya bahas ya. Ini cuma saya ulang lagi karena ini mau masuk awal tahun. Soalnya anak-anak kita itu biasanya, maaf ya, bukan saya mencegah orang hura-hura itu asal tidak kelewat batas melampiaskan kesenangan, tapi jangan terus bermaksiat. Malam 1 Januari mabuk-mabukan, ya Allah, itu dulu waktu saya masih kecil. Tidak tahu sekarang. Mudah-mudahan tidak. Besok Minggu malam Senin. Ini biasanya anak-anak kita itu sudah lupa daratan. Ini yang perlu saya sampaikan kaitannya dengan firman Allah surah Luqman nomor 14. Supaya ingat dan tahu diri bahwa dirinya adalah diciptakan oleh Allah lewat proses kedua orang tua, bapak dan ibu. Jadi menghormat ibu itu wajib itu. Menghormat bapak dan ibu itu wajib, ya. Kalau bahasa yang lebih mengarah kepada perintah itu ya mentaati perintahnya bapak dan ibu. Tapi ini yang baik-baik, maksudnya yang tidak dilarang oleh agama. Kalau ibu dan bapak atau ibu memerintah diri kita untuk melakukan sesuatu yang baik, sebisa mungkin kita harus mentaati itu. Disuruh bapak, disuruh ibu kepada hal-hal yang tidak ada dosanya, hormat kita mentaati itu. Ada yang tanya kepada saya, kalau orang tuanya beda agama, ya wajib menghormat. Pemerintah yang baik diikuti. Beda agama loh. Tetapi kalau urusan akidah lain. Ya, misalnya maaf, ibu mengajak awake dewi lebih radikal, wis mlebu Islam. Wah, itu udah usah ditaati itu. Balik milu ibu misalnya, ibunya dilala bukan orang Islam. Ya udah usah ditaati itu. Artinya tidak dosa anak itu tidak patuh terhadap ibu yang memerintahkan hal-hal yang sangat riskan tadi. Kalau yang biasa-biasa wajib menghormat dan mentaati walaupun beda agama. Misalnya ibu yang beda agama tadi memerintahkan awake dewi ikut kerja bakti misalnya. Itu loh, tonggo kiwa tengen kerja bakti, minggu pagi kerja bakti milu kuwi. Nah, itu wajib taat itu. Mentaati perintahnya ibu itu dan bapak itu. Jadi kalau dengan urusan akidah ada pembahasan tersendiri, tapi kalau urusan sosial di antara sesama harus kita junjung tinggi supaya kita tidak merusak nilai-nilai Islam itu. Tapi kalau urusan akidah lain, keyakinan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini firman Allah bersanding ya. Bersyukur kepadaku Allah, bersyukur juga kamu kepada bapak ibumu. Jadi kalau
bahas satu persatu. Wajib bersyukur kepada Allah, wajib bersyukur kepada kedua orang tua. Jangan ada yang ditinggalkan satu dari dua itu. Jadi kepada Allah mentaati aturannya, perintahnya dilaksanakan, larangannya ditinggalkan. Gitu garis besarnya itu. Sama, bapak ibu memerintah yang baik wajib ditaati, mencegah yang kurang baik wajib ditinggalkan. Itu seorang anak mensyukuri Allah dan mensyukuri kedua orang tua. Kalau ada yang dipraktekkan satu dari dua, misalnya mentaati aturan Allah, katakanlah ibadahnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, tetapi agak kurang genah kepada kedua orang tuanya, itu dosa itu. Sebaliknya, hormat pada bapak ibu, patuh pada bapak ibu, tapi tidak mau mentaati aturan Allah, suruh sholat tidak mau, suruh puasa tidak mau, kewajiban bayar zakat tidak bayar, dosa juga dia. Jadi kedua-duanya harus terpenuhi semuanya. Ini ayat surat Luqman nomor 14, dibaca itu nanti. Terus kalau bahasa sini digali lebih dalam lagi. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, gambaran sekilas bahwa ayat ini ada latar belakang orang yang membangkang kepada orang tuanya, itu yang namanya Alqamah dulu yang pernah saya sampaikan. Itu dapat adab dari Allah di dunia karena pernah membuat sang ibu itu hatinya tidak rela atau mangkel gitu ya. Akhirnya Allah memberi siksaan pada Alqamah itu di dunia. Tapi lucu nih, Alqamah itu masih tertolong oleh usahanya Nabi Muhammad supaya hanya di dunia tersiksa, itu pun cuma sebentar, karena waktu dia sudah sekarat mendekati ajal itu Nabi sempat mentalken dia, menuntun dia dengan kalimat syahadatain. Karena tidak bisa mengikuti, akhirnya Nabi dengan cepat mengklarifikasi kepada sang ibu dari Alqamah, kan begitu ceritanya. Akhirnya cerita singkatnya bahwa Alqamah mendapat ridho dari sang ibu, akhirnya bisa mengikuti talqin dari Nabi. Setelah mengikuti kalimat la ilaha illallah lalu meninggal dunia, berarti dia Alqamah itu meninggal dalam posisi husnul khotimah. Tapi sebelumnya merupakan siksaan pada Alqamah, belum dibantu oleh Nabi. Kalau bahasa kauman itu ruhnya temangsang di tenggorokannya karena tidak bisa berbuat banyak. Kalau bahasa kesehatan itu koma dia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini sanksi orang yang membangkang terhadap kedua orang tua, khususnya ibu. Kalau masih punya orang tua, itu bejo itu. Kalau sampai orang tua mendoakan diri kita, mendoakan langsung, wah itu alamat mendapatkan jalan yang mudah itu hidupnya. Karena bapak dan ibu itu doanya seperti doanya Nabi itu, mandi bahasa Jawa. Makanya kalau masih punya kedua orang tua, sering-seringlah suan kepada kedua orang tua itu supaya bisa mendapatkan barokah doa dari kedua orang tua, kan gitu. Ya, ini ajaran agama. Jangan sampai seorang anak itu memusuhi orang tua, tidak bisa itu. Sebab
apa yang dicurahkan oleh kedua orang tua terhadap anak itu tidak hanya memakai batas standar normal yang ada di masyarakat. Bapak dan ibu, khususnya ibu terhadap anak itu di atas normal itu perhatiannya. Sementara kalau anak itu pada orang tua itu terbatas itu. Pakai ukuran. Kalau bahasa sekarang pakai standar. Karena memang hati yang merasa terenyuh terhadap kedua orang tua itu tidak ada dalam hatinya anak itu terhadap bapak dan ibu, khususnya ibu. Ada. Kalau mau tahu konkretnya begini, umpama ya, ada anak jatuh ke sumur misalnya, langsung orang tua melompat itu untuk menyelamatkan anak yang di dalam sumur itu. Atau bahasa yang sekarang ada anak kalap gitu, dihanyut banjir, langsung orang tua itu jebur itu. Tapi kalau orang tua yang jatuh ke sumur, anaknya cari tangga itu, tidak mungkin melompat itu, cari tangga dulu. Ya sudah kelelep itu. Nah ini kalau logika yang perlu kita. Jadi kalau orang tua terhadap anak itu tanpa batas standar normal. Tapi kalau anak kepada orang tua pakai standar normatif itu. Ketaatannya maksud saya. Kecintaannya, perhatiannya. Ini yang banyak kurang difahami juga dengan anak terhadap orang tua. Hadirin hadirat yang berbahagia, makanya Allah berwasiat bahasanya. Wasiat itu bahasa yang lebih menukik supaya siapa saja yang namanya orang punya orang tua harus taat, patuh, hormat gitu, tanpa tedeng aling-aling gitu. Jangan direkayasa mau berbakti kepada kedua orang tua model mencari pencitraan. Wah itu anak yang kurang pas itu. Jadi tetap, soalnya anak itu kalau mau balas budi tidak bisa kepada sang ibu misalnya, tidak bisa. Misalnya begini, ibu sudah tua, sudah tidak bisa apa-apa, digendong mau ke kamar mandi digendong, mau cewek dicewok, wah mau makan disuapi, mau pakai baju dipakaikan. Sudah, kalau urusan harta tanpa batas sudah siap. Itu belum memper juga itu pembalasan anak terhadap orang tua seperti itu. Belum. Ya, gambaran sekilas waktu hamil tadi itu, anak itu nanggung 9 bulan rokosonya ibu khususnya. Bagaimana itu? Kalau mau melahirkan itu taruhannya nyawa. Kalau sudah akhir seperti sekarang sudah modern, begitu sudah mendekati hamil langsung minta disesar gitu. Bius sebentar, sesar, beres kan. Itu kan begitu orang sekarang. Nah, di sini pengkajiannya anak untuk taat dan hormat pada orang tua itu ya memang harus ada keseriusan gitu. Sebab firman Allah ini diawali dengan kata-kata wasiat. Wa wasainal insan itu. Kalau orang itu berwasiat mau memisahkan diri dari perkumpulan itu, nulis sesuatu ditinggalkan di situ, wasiat namanya, kan gitu ceritanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ini sekilas saya sampaikan berkaitan dengan mendekati 1 Januari 2024, khususnya anak-anak kita, khususnya
ya mengambil intisari daripada firman Allah surah Luqman ayat 14. Saya kira itu sedikit uraian, kurang lebihnya mohon maaf. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtahimi ya rabbi bil mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.